Berawal dengan sebuah pemberitaan tentang maraknya aksi penculikan yang dilakukan oleh kelompok kartel Meksiko dalam beberapa hari terakhir. Mereka biasanya menargetkan para gadis yang berasal dari keluarga kaya raya untuk melakukan pemerasan, sehingga pihak kepolisian pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dan juga waspada dalam menjalankan aktivitasnya. Factions of the same Mexican cartel residents to take caution as a rash. Kemudian kisah akan berfokus kepada seorang wanita paruh baya sekaligus pengusaha butik yang cukup sukses bernama Marta. Selain itu, ia merupakan jantas dengan dua anak gadis cantiknya bernama Raquel dan si bungsu yang berwajah manis bernama Eva. Dalam menjalankan toko butiknya, si bocil yang ketakutan ia memohon supaya Marta tak melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan untungnya Marta yang dikenal sebagai pribadi baik hati pun bersedia melepaskan bocil ini. Selanjutnya si bungsu Eva meminta izin kepada Marta untuk pergi ke rumah temannya dengan alasan akan mengikuti kerja kelompok di sana. Kemudian Marta pun tanpa ragu langsung memberinya izin dengan syarat Eva tidak boleh pulang hingga larut malam, mengingat saat ini tengah marak aksi penculikan terhadap para gadis yang dilakukan oleh kelompok kartel. Be careful. Namun rupanya Eva sudah berbohong kepada sang ibu karena ia malah pergi ke sebuah tempat guna menemui kenalannya bernama Bianca yang sudah menunggu kedatangan Eva di sana untuk bersenang-senang. Sementara itu di rumah Marta dan sang kakak tampak begitu khawatir lantaran sampai saat ini si bungsu Eva tak kunjung pulang. Ditambah beberapa teman Eva yang telah mereka hubungi sama sekali tak tahu menahu tentang keberadaannya sekarang. Bahkan semua teman sekolahnya kompak mengatakan kalau hari ini mereka tak memiliki jadwal untuk melangsungkan acara belajar kelompok. She doesn't know anything about our study group. Hingga tak lama kemudian terdengar suara dering telepon rumah yang tiba-tiba mengejutkan mereka, di mana panggilan tersebut ternyata berasal dari kelompok kartel yang meminta uang tebusan jika Marta ingin Eva kembali dengan selamat. Beautiful daughter will be back home like nothing ever. Pay the ransom and don't involve the authorities. How far are you willing to go to keep your daughter? Lanjut di keesokan paginya, Marta pun sudah dalam perjalanan sambil diarahkan oleh pihak kartel untuk menuju ke sebuah restoran guna menyerahkan uang tebusannya di sana. Once you pass 68, you'll see a diner. Dan singkatnya ia pun kini sudah tiba di restoran yang dimaksud dengan perasaan cemas akan nasib anak bungsunya saat ini. Sampai tiba-tiba datanglah seorang pria yang kala itu langsung duduk tepat di belakang Marta. Pria tersebut bernama El Chacal sekaligus pemimpin kartel yang telah menculik Eva dan juga salah satu orang yang sangat ditakuti di wilayah Meksiko. Dengan harapan kalau Eva bisa secepatnya dikembalikan. So can I see my daughter now? Dan setelah memastikan uang tebusannya tersebut, ia pun menghubungi para anak buahnya agar saat itu mereka segera membawa Eva ke sana. Namun ternyata para kartel ini sama sekali tak berniat untuk menyerahkan Eva kepada Marta, yang tentu saja membuatnya kecewa dan hanya bisa berteriak histeris sambil meminta tolong kepada para karyawan di sana, meskipun tampak tak ada yang menghiraukannya lantaran mereka merasa takut. Help me! Everything I was asked to do. You have your... Rupanya El Chacal ingin Marta kembali menambah uang tebusannya menjadi 2 kali lipat, padahal Marta sudah tak memiliki uang lagi. Bahkan ia pun mengatakan harus menghabiskan seluruh uang tabungannya serta meminjam kepada bank demi menuruti keinginan El Chacal. Namun El Chacal tak mau peduli terhadap apapun alasannya, lantas memberinya waktu selama 10 hari untuk Marta mempersiapkan uangnya dan mengancam akan menghabisi Eva jika ia berani melibatkan pihak kepolisian. I'm sure you'll find a way to come up with the rest of the money. I'm sure you do. Nah, di sini Marta sempat melihat baju yang dikenakan oleh El Chacal, ternyata baju yang dijual di toko butik miliknya. Have a great day. Setibanya di rumah, Marta pun hanya bisa mondar-mandir sambil diselimuti perasaan gusar, cemas, sekaligus bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Namun seketika ia pun kembali teringat dengan baju yang dikenakan oleh El Chacal dan mencoba untuk melihat rekaman CCTV di toko butik miliknya. Di sana akhirnya ia pun bisa melihat dengan jelas ada seorang wanita muda telah membeli baju yang dimaksud, di mana wanita itu rupanya adalah Bianca. Tapi tentu saja Marta sama sekali tak pernah mengenal siapa sebenarnya wanita tersebut.
Tak lama kemudian datang si sulung Raquel untuk menanyakan tentang bagaimana keadaan sang adik saat ini. Lalu Martha menjelaskan kalau dirinya gagal membawa Eva kembali lantaran mereka meminta agar menaikkan uang tebusannya 2 kali lipat dan berniat akan menjual semua aset miliknya demi bisa menembus Eva dari mereka. Mendengar hal itu, tampak Raquel pun tentu saja merasa prihatin dan menyarankan agar sang ibu lebih baik melapor kepada pihak polisi. Lantaran ia menilai jika sepertinya mereka hanya ingin memeras harta keluarganya sampai habis dan tak akan pernah mengembalikan Eva, yang langsung direspon oleh tamparan sang ibu karena Raquel sudah bicara yang macam-macam. And then there's no guarantee that... Di momen ini Martha pun sempat mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Dan diketahui juga kalau ayah Martha ternyata merupakan seorang pemimpin kartel yang cukup disegani dan keras. Lantaran Martha dianggap sebagai satu-satunya penerus di masa yang akan datang. Sampai tiba sang ayah meninggal dunia, semuanya menjadi sangat berbeda, di mana Martha pun memilih hijrah ke jalan yang benar dan berhasil meraih kesuksesan di dunia perbudikan sampai saat ini. Working straight forever. Doing here's plenty. Bermodalkan senpi yang baru saja ia pesan dari sahabatnya, Martha pun sudah membulatkan tekadnya untuk bertindak lebih berani. Rencananya ia akan menyamar sebagai berkumpul, dan setelah merubah penampilannya menjadi wanita cabe-cabean, ia pun mulai melancarkan. You are gonna pay for. Hal tersebut tentu saja membuat El Cakal menjadi murka lantaran harus menelan kerugian yang cukup besar akibat operasi polisi dalam beberapa hari terakhir, sehingga ia pun mengancam akan menghabisi anak buahnya yang tak becus menjaga semua bisnisnya. Arrodíllate, pendejo. Di malam itu Martha mencoba mendekati salah satu tangan kanan El Cakal yang kebetulan tengah dalam kondisi kobam berat bernama Hector. Berkat rayuan mautnya di sini, Hector pun dengan polos memberitahu tentang di mana lokasi rahasia El Cakal menyandra beberapa gadis culikannya. Kemudian di malam berikutnya adegan pun seketika langsung berpindah dengan memperlihatkan Martha yang kala itu sudah tiba di sebuah tempat sesuai informasi dari Hector. Lantas ia pun segera masuk ke dalam sana dengan penuh kehati-hatian dan harus dibuat miris ketika melihat beberapa foto para gadis culikan yang sepertinya mereka semua sudah tewas dihabisi. Hingga tiba-tiba untungnya di sini Martha pun mampu mengatasi perlawanan Hector hingga berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Lalu kemudian ia pun lanjut menyusuri gudang tersebut dan telah tiba di sebuah ruangan tempat para gadis disandra. Meskipun lagi-lagi Martha tak melihat keberadaan sang anak Eva ada di sana. It's okay. Langsung melakukan operasi penggerbekan. Namun sialnya Hector tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistolnya yang seketika membuat Martha sama sekali tak mampu berkutik. Beruntung tak lama kemudian Juan pun datang tepat waktu dan dengan mudah mengatasi salah satu tangan kanan El Cakal tersebut. Juan pun tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Martha karena sudah membantu pihak kepolisian, meskipun ia menyayangkan tentang Eva yang masih belum ditemukan sampai saat ini, dan hanya bisa berjanji jika Juan akan terus membantu Martha sampai Eva kembali kepadanya. Well, be brave. What are you doing, Martha? Sementara itu di tempat lain El Cakal tampak begitu murka setelah dalam waktu singkat polisi berhasil menggerebek beberapa operasi bisnisnya. Namun sekarang rupanya ia sudah tahu tentang adanya keterlibatan si bocil yang sudah membocorkan operasi mereka kepada Martha, dan tanpa basa-basi langsung menghabisi si bocil tersebut yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Di keesokan harinya Martha pun mendapat telepon dari El Cakal yang tiba-tiba ingin melakukan gencatan senjata. Bahkan ia pun akan bersedia menyerahkan Eva kepadanya sambil mengajukan sebuah kesepakatan agar mereka tak saling mengganggu satu sama lain serta melupakan semuanya. Hello, Mother Martha. All this silly fighting has caused me too many problems. I like to propose a truce, and we both walk out of each other's lives for good. No charges are filed. Mendengar hal itu, sebenarnya Martha pun tampak merasa tak percaya. Namun meskipun begitu, ia tetap menyetujui kesepakatan tersebut karena bagaimanapun juga ia sangat berharap sang anak Eva bisa kembali lagi. So, I'm bringing the whole shit down. Do whatever you have to keep Eva safe. Dan singkat cerita, Martha pun kini sudah berada di sebuah lokasi sambil ditemani oleh Juan yang nantinya akan bersembunyi di tempat aman untuk berjaga-jaga dari kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi.
Hingga tak lama kemudian tampak sebuah mobil milik anak buah El Cakal berjalan perlahan menuju ke arahnya dan langsung menurunkan Epa di sana, lalu segera pergi begitu saja tanpa ada hal apapun. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya ia pun bisa mendapatkan Epa kembali, lalu segera membawanya pergi menuju rumah sakit guna menjalani perawatan. Tampak Epa pun sudah bisa tersenyum lebar karena pastinya ia merasa sangat bahagia bisa kembali bersama keluarganya tersebut setelah menjalani hari-hari yang begitu mengerikan yang membandel sampai akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Was it a dream? Setelah tersadar dari pingsannya, Juan yang sudah ada di hadapannya pun langsung menjelaskan tentang penyebab kematian Epa, yaitu akibat barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya dengan dosis yang cukup tinggi serta sulit untuk terdeteksi. Mendengar hal tersebut, Martha pun masih belum percaya dengan apa yang terjadi kepada Epa anaknya dan berharap jika semua ini hanyalah sekedar mimpi buruknya saja. Thank you so much. Semenjak saat itu Martha pun seolah sudah kehilangan gairah hidupnya. Setiap hari ia hanya menghabiskan waktu untuk melamun dengan tatapan penuh penyesalan, meratapi perjalanan hidupnya ke depan tanpa kehadiran si bungsu Epa yang harus pergi begitu cepat. Namun beruntung ia masih punya Juan yang tak pernah absen untuk menemuinya, guna memberikan motivasi kehidupan agar wanita tersebut kembali semangat dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Make an incredible life for yourself. You left a bad situation. Hingga beberapa hari kemudian kita pun akan melihat Martha yang tampak begitu enjoy dengan wajah yang jauh lebih segar daripada sebelumnya. Bahkan di sana sudah terdapat seorang gadis dalam kondisi terikat dengan penutup kepala yang ternyata itu adalah Bianca. Awalnya Bianca pun malah mengancam Martha dengan mengatakan kalau ia akan melaporkan perlakuannya ini kepada El Cakal yang merupakan pacarnya. Namun hal tersebut sama sekali tak membuat Martha merasa takut dan justru balik mengancam akan menghabisinya jika Bianca tak menuruti perintahnya, yaitu untuk segera menghubungi El Cakal. Tell me where he is, please. You kill me. Sampai akhirnya Bianca pun langsung menghubungi El Cakal, kemudian memberitahu jika sekarang Martha tengah mengancam nyawanya. Ia ingin El Cakal agar segera datang menjemputnya dan secara jantan menemui Martha. Setelah lenyapnya El Cakal, kini Martha pun bisa menjalani kehidupannya dengan tenang, sekaligus dinyatakan tak bersalah dalam insiden barusan karena dianggap sebagai cara untuk membela diri. Lalu film pun tamat.